Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Dia limpahkan kepada kita. Maka bersyukurlah. Jika kita bersyukur, Allah menjanjikan minimal dua hal. Janji pertama, Allah akan menambah nikmat itu jika kita mensyukurinya. Surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah pasti tambah nikmat itu. Dan janji yang kedua, Allah tidak akan mengazab, menyiksa kita kalau kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Surat 4 An-Nisa ayat 147. Allah tidak akan menyiksa kalian, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepada-Nya. Dan Allah adalah Maha penepati janji. Ini janji Allah, bukan janji Jokowi. Ini bukan janji Anies. Ya, ini janji Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah adalah Maha penepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Surat 3 ayat 9. Ya, di akhir ayat itu Allah katakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, inna wa'adallahi haq, dan janji Allah itu benar.
Allah pasti menepatinya. Kalau sekiranya kita belum mendapati apa yang Allah janjikan, maka berhusnudzanlah pada Allah, bersangka baiklah pada Allah, dan bersuudzanlah pada diri masing-masing. Ada hal yang salah atau syarat yang belum kita penuhi, syarat yang belum tertunaikan, sehingga janji itu pun belum terpenuhi. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan, menumbuhkan dan menkokohkan rasa cinta kita kepada beliau, dan Allah memudahkan kita untuk ittiba' sunnah beliau, karena kita tidak akan pernah bisa sempurna mencintai Allah dan tidak akan pernah dicintai Allah kecuali berada di atas manhaj beliau, berada di atas tariqah beliau, berada di atas metode beragama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat 3 Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi cinta berbalas cinta. Kalau kita mencintai Allah, metode untuk mengekspresikan cinta kita adalah metode nubuah, tarikat nubuah, bukan tarikat sufiyah, bukan. Ya, tarikat nabawiyah, metode Nabi yang kita gunakan. Maka Allah berjanji yuhibbukum Allah, Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ittiba di atas sunnah, niscaya kita akan dicintai dan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita masuk Qaidatut Tasi' wal Arba'un, kaidah yang ke-49. Sepanjang pembahasan kaidah 1 sampai 48 di catatan saya sudah saya hadirkan 382 hadis dan 1.700 ayat. Itu kalau anda itu cerdas, udah S3 itu. 360 hadis. Kalau anda cerdas, itu anda udah alim itu. Tapi biasalah, Bapak Ibu tuh kan pengetahuannya, ilmunya ada di catatan, belum pindah ke ingatan ya. Betul ya? Lancar catatannya tapi mandek ingatannya ya. Ya karena mungkin usia PI, pikiran hilang-hilang kali ya. Ya, baik. Jadi gimana kalau saya bikin ujian, Bu? Ibu mau nggak diuji? Jadi nanti setelah kaidah 50 saya bikin ujian, ya, yang bisa satu orang 10 soal ya. Kalau bapak-bapak bisa jawab 5 saja, saya hadiahkan 1 batik yang harganya 2,7 juta. Karena saya punya lagi batik ekstra yang nganggur, itu ada 187 potong. Dan harganya tidak kurang dari 2,7 juta. Itu yang murah, yang paling murah. Yang saya kasih itu murah-murah. Kalau yang mahal saya pakai sendiri. Ya, jadi itu bagi bapak-bapak. Plus saya kasih sarung celana juga. Jadi sarung, celana plus sabuknya.
Jadi ke pesta juga bawa itu sarung. Saya kemana-mana ke pesta juga pakai sarung. Tapi sarungnya elegan ya. Kalau ibu-ibu, saya kasih sutra kerap, abaya plus long dressnya di dalam. Yang nilai jualnya kalau saya jual di Arab itu 7,8 juta. Daripada ibu beli tekor, mendingan jawab deh. Ya, tapi saya pesimis kalau ibu bisa jawab. Ya, itu namanya nggak gentleman, Bu. Baik, oke ya. Karena itu nggak usah ujian ya. Ibu terbebani dan saya punya beban kasih batik kan. Nggak usah deh. Baik. Ibu-ibu memang lebih mahal karena bahannya kan lebih banyak ya. Jadi kalau setelan ibu-ibu tuh kan 6 meter, Bu. Kan mesti longgar ya. Long dressnya apa itu mehnahnya itu plus abayanya. Abaya itu baju luar ya, yang lebih longgar. Jadi saya tidak pernah bikin gitu. Jadi saya bikin baju dua, biasa jualan tuh. Jadi di dalam ada mehnah long dressnya, kemudian abaya di luarnya. Sehingga ibu pakai kerudung pendek juga nggak apa-apa karena abayanya udah longgar. Jadi praktis. Jadi ada juga model you can see di dalam. Jadi kalau ibu di rumah pakai you can see-nya saja, pas ada tamu pakai abayanya saja. Tapi kalau ada tamu tinggal pakai abayanya saja. Ini bukan promosi, tapi ini mau ngasih. Kalau ibu pinter, tapi kalau nggak pinter nggak dikasih. Nah, jadi saya hanya berikan kepada wanita cerdas-cerdas saja. Yang rada bodoh-bodoh enggak. Ingat, saya tidak suka basa-basi loh ya. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati loh. Baik. Kita masuk ke kaidah yang ke-49. Bunyi kaidahnya adalah fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Kaidah yang ke-49 ini terdapat di dalam 2 ayat pada 2 surah. Pertama, kalimat yang sama persis itu surat 16 ayat yang ke-43, dan ayat yang kedua terdapat di surat 21 surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Jadi fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun merupakan penggalan ayat dari 2 ayat pada 2 surah tadi. Saya ulangi. Pertama pada surah 16 An-Nahl ayat 43, dan pada surah 21 surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Bunyi lengkap dari kedua ayat itu sama persis, yaitu a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul pun, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan dari Ad-Dahhak sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa orang-orang musyrik Makkah mengingkari kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah manusia biasa. Maksudnya manusia. Mereka
berkata, kenapa yang diutus kepada kami itu manusia? Kenapa tidak malaikat misalnya? Sehingga Allah memberikan ayat ini sebagai jawaban atau sanggahan terhadap pengingkaran orang-orang musyrik itu. Sekedar catatan, bahwa orang-orang musyrik tidak menginginkan Nabi itu dari manusia, tapi malaikat. Bisa Anda lihat di surat 17 Al-Isra ayat 89 sampai dengan 95. Anda lihat saja di sana, banyak sekali. Atau saya ulang ya. Jadi pengingkaran mereka karena Nabi itu manusia biasa, laki-laki ya. Bisa antum lihat ayat pertama dulu, surat 64, surat At-Taghabun ayat 5 dan 6. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum 'adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyrun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Apakah belum sampai kepada kalian orang-orang kafir berita orang-orang kafir terdahulu sebelum kalian? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya dan mereka memperoleh azab yang besar. Yaitu ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Di lain ayat, kalian kan manusia sama seperti kami, yang gak pantas memberi petunjuk kepada kami. Atau antum bisa lihat seperti perkataan kaum Tsamud kepada nabi mereka, Nabi Saleh, alaihi salatu wassalam, di surat 54, surat Al-Qamar ayat 24. Faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uhu inna idza lafi dhalali wa su'ur. Maka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila. Mereka menginginkan yang datang bukan manusia tapi malaikat. Tadi mereka juga berkata, kenapa mesti Muhammad? Kenapa tidak malaikat saja? Tadi di surat 17 Al-Isra ayat 89 sampai dengan 95 tadi. Silakan dilihat saja. Paham ya? Lalu Allah menurunkan ayat ini untuk menyanggah keyakinan mereka, di mana Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan dia laki-laki yang kami beri wahyu. Jadi Allah menguatkan hati Nabi, nggak usah peduli sama mereka, nggak usah dengarkan kata-kata orang musyrik, karena tidak mungkin seorang malaikat datang jadi utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk manusia. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa rasul yang dia utus itu laki-laki. Maka kalau ada perempuan mengaku dirinya nabi, cepat pelintir kepalanya ke belakang. Itu dusta sekali. Jelas ya? Atau Allah kadang berkata dengan kata lain, misalnya gini. Misalnya coba antum lihat di surat 25 misalnya, ayat yang ke-20 misalnya, Allah berjawaban apa? Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum ya'kuluna at-ta'am
Ya, wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan mereka pasti makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Di lain ayat Allah bilang, bahkan mereka menikah dan memiliki anak. Ini sebagai bentuk sanggahan Allah kepada para musyrikin yang menginginkan seorang rasul itu bukan dari manusia, tetapi dari kalangan malaikat. Jelas ya? Atau ibu bisa lihat sanggahan Allah Subhanahu wa taala di surat 10 surah Yunus ya, ayat 100 ayat 2. Akanan nasu ajaban ya an auhayna ila rajulin minhum. Pantaskan manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Ya. Nah, jadi manusia itu kalau ingkar biasa banyak alasan. Ya, suka berdalih macam-macam. Ya. Maka Allah katakan tadi ya di surat 17 ya ayat yang ke 89 tadi ya Allah bilang ma mana'a, tidak ada menghalangi mereka untuk mengirim rasul kecuali karena kelaki-lakian mereka tadi. Jadi Allah bilang mereka itu cuma punya dalih saja, punya alasan. Yang membuat mereka menolak itu adalah karena mereka tidak mau menerima ajaran dari seorang laki-laki yang kami utus kepada mereka. Ya, maka Allah mempertegas ya seakan-akan membuat keki orang-orang musyrik ya bahwa tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus sebelum Muhammad. Berarti Muhammad ini bukan bid'ah dalam rasul, bukan rasul baru maksudnya. Yang laki-laki, sebelumnya ada laki-laki. Ya, semuanya laki-laki. Ya, dan ini menunjukkan bahwa rasul Allah itu yang membawa risalah itu adalah manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah ingat gak? Saya pernah jelaskan bahwa Allah itu memiliki rasul-rasul ya. Rasul Allah itu ada berapa jenis? 2. Pertama, malaikat. Yang kedua manusia yang jadi nabi ya. Nah, dalilnya. Jawabnya benar diperkuat dengan dalil. Kalau enggak berarti Anda itu jawab tapi tidak bertanggung jawab atas jawaban. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu dalilnya? Kalau siapa bisa jawab, 2 minggu lagi saya bawakan setengah loyang Moskovis. Surat berapa? Ayat 3, 4. Enggak nyambung, beda connecting. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 75 dan 76. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Dan Allah telah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan manusia. Tetapi keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Yang dimaksud oleh Allah di ayat yang kita bahas, wa ma arsalna min qablika, yaitu pembawa risalah. Para nabi dari kalangan manusia pembawa risalah. Adapun tugas kerasulan malaikat, ya, contoh ayat lain yang menjelaskan bahwa malaikat itu rasul. Surat 35 Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa jalil malaikati rusula uli ajnihati matna wa thulatha. Maha suci Allah, ya, pencipta langit bumi, yang telah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan. Tetapi tugas para malaikat itu berbeda dengan rasul dari kalangan manusia. Faham? Rasul dari kalangan manusia diutus Allah sebagai hujjah
agar orang kafir ketika nanti di neraka diazab tidak punya alasan membantah Allah. Ya, jadi tugas kerasulan dari kalangan manusia para nabi itu berbeda dengan kerasulan yang tugas para malaikat tadi. Ya, tugas para nabi, rasul dari kalangan manusia laki-laki tadi, ya, itu untuk menjadi hujah alasan bagi Allah menyiksa orang-orang kafir ketika mereka kafir. Sebab kalau misalnya manusia diuji Allah, kita kan diciptakan diuji Allah kan, kemudian kita mati dan dihisab kan, kemudian diberi balasan kan. Ya, kalau orang misalnya dihukum, pasti dia bilang, kenapa saya dihukum, saya kan nggak tahu apa-apa. Apalagi ibu-ibu ini kan mules, muka ngeles kan, betul Bu? Ibu-ibu itu mules, muka ngeles gitu loh, paham? Oleh karena itu, supaya manusia tidak membantah Allah, Allah utus rasul-rasul itu kepada mereka, mulai dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi rasul yang kita bahas di sini adalah rasul yang bawa risalah. Paham? Lihat surat 4 An-Nisa ayat 163 sampai dengan 165. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud zabura rusulan qad qasasnahum alaikam, ya, dan seterusnya. Jadi Allah bilang rasul yang diutus itu mereka yang diberi wahyu membawa agama, berbeda dengan kerasulan malaikat tadi. Faham? Jadi yang dimaksudkan tidak kami utus sebagai rasul kecuali engkau Muhammad, maksudnya rasul dari kalangan manusia. Karena rasul Allah ada berapa tadi? 2 ya, dari malaikat, dari manusia. Maka yang dimaksud Allah di ayat yang kita bahas, rasul-rasul di sini adalah rasul dari kalangan manusia. Bisa dipahami? Yang tugasnya apa? Membawa risalah, membawa agama. Ya, jadi tadi lihat surat 4 An-Nisa, ya, ayat 163 dan 4 itu punya korelasi, punya hubungan dengan surat 42 ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Itu membawa agama, risalah agama. Nah, supaya apa? Supaya apa? Allah kasih alasannya di surat 4 tadi, An-Nisa ayat 165 tadi. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul dari kalangan manusia yang kami utus kepada kalian itu sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan agar manusia tidak memiliki alasan untuk membantah Allah ketika mereka mendapatkan hukuman atas dosa mereka. Karena perkara-perkara yang mendatangkan pahala dan kebaikan sudah dikasih tahu para rasul, tabsyir, kabar gembira tadi. Faham? Apa-apa yang mengandung dosa, kejahatan, keburukan sudah dijelaskan para nabi, tanzir, peringatan tadi. Jelas? Sehingga tidak ada seorang yang gagal kuliah lalu menyalahkan dosennya. Karena semua diterangkan oleh para rasul tadi. Itulah rasul yang dimaksud oleh ayat ini. Mereka laki-laki yang diberi wahyu agar manusia tidak membantah Allah ketika mereka mereka kafir. Nah, makanya di surat 17 ayat yang ke-15 Allah katakan, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi. Maka siapa yang mengikuti petunjuk di bawah para rasul itu, maka manfaat kebaikan selamatlah dirinya sendiri. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Dan siapa yang memilih kesesatan, sesatlah dirinya sendiri.
Ala taziru waziratu wizra ukhra, dan kamu tidak menanggung dosa orang berdosa lainnya. Masing-masing berdiri di hadapan Allah membawa beban dosa-dosa yang dia perbuat sendiri. Begitu juga kebaikannya. Kemudian Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, dan kami tidak menyiksa kalian sampai kami utus kepada kalian seorang rasul terlebih dahulu. Dan rasul itu laki-laki yang diberi wahyu. Bisa dipahami maksudnya? Oleh karena itu ibu-ibu masih ingat minggu lalu saya bilang, atau 2 minggu lalu, bulan lalu, kenapa kamu belum beragama? Belum dapat hidayah. Betul? Ada mengatakan, ya takdir Allah, saya kan begini takdir Allah. Itu namanya bego. Tahu nggak lo? Kenapa? Saya jelasin. Orang kafir di neraka pun tidak pernah menyalahkan takdir lo. Andaikan takdir itu alasan, maka orang kafir lebih berhak menjadikan takdir itu alasan, bukan? Tapi coba Anda lihat, ketika manusia dilemparkan ke neraka, lihat surah 67, ayat 6, 7, 8, 9 sampai 10 dan 11. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir itu, mereka akan dilemparkan ke dalam jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal dan layak untuk mereka. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid. Perhatikan kalimat idza ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap orang kafir dilemparkan dalam neraka, malaikat penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir, belum sampaikah kepada kamu seorang pemberi peringatan, rasul maksudnya? Faham? Yang dimaksudkan pemberi peringatan di sini siapa? Rasul maksudnya. Lihat surat 39 ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Faham? Ketika orang kafir berkelompok-kelompok dimasukin ke neraka, ketika malaikat penjaga neraka membuka pintu, yang pertama ditanya apa? Emangnya belum sampai rasul kepada Allah gitu? Ya, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu. Itulah rasul yang kita bahas, laki-laki yang diberi wahyu tadi. Paham? Apakah orang-orang yang katakan takdir? Enggak kan? Apa kata orang kafir? Iya sih. Paham? Tadi coba lihat di surat 67 tadi. Ya, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Tapi kami dustakan. Ya, orang-orang kafir tidak berkata, ya salah Allah, kenapa Allah mentakdirkan kami kafir? Paham? Tapi apa kata orang kafir? Fakadzabna. Kami yang mendustakan rasul-rasul itu. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri, mereka tidak menyalahkan takdir kayak kebanyakan orang Islam. Malu sama orang kafir penghuni neraka, ibu-ibu. Kenapa ibu tidak berhijab? Takdir. Betul? Kenapa ibu tidak begini? Belum dapat hidayah. Apa kata iblis? Gayat hidayah kali. Orang kafir tidak menyalahkan itu. Mereka menyalahkan diri mereka. Fakadzabna wa qulna ma nazzallahu min syai'. Bahkan kami katakan Tuhan tidak pernah nurunin apa-apa, lu bohong lo. Kemudian lihat orang kafir menyalahkan dirinya di ayat 11-nya. Kalau lau kunna nasma'u aw naqilu,
seandainya dahulu di dunia kami mau mendengarkan nasihat para nabi tadi dan menggunakan akal kami, menunjukkan orang kafir itu tidak punya otak, sadar pas di neraka gitu loh. Paham maksud antum? Jadi orang kafir itu nggak punya otak sebenarnya, paham? Tapi sadar kalau bodoh itu pas di akhirat gitu loh. Sadarnya pas di neraka. Kenapa? Mereka tidak mengingkari kalau para rasul itu telah diutus. Dan rasul itu laki-laki. Dan ibu masih ingat, bapak masih ingat ketika Allah bertanya di mahsyar kepada manusia dan jin dan jun tentang kerasulan, tidak ada yang mengatakan tidak. Dan mereka mengatakan kesalahan ada pada mereka, bukan pada takdir. Surat 6 ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, sampai akhir ayat itu. Allah bertanya, hei sekalian jin dan manusia, belumkah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri, yaitu laki-laki yang diberi wahyu tadi, yang menerangkan kepada kalian ayat-ayatku dan memberi peringatan kalian kepada kalian tentang hari kiamat ini. Tapi apa kata kalian? Kalau kita bicara akhirat, apa emang lu pernah ke akhirat? Dulu-dulu ibu gitu kan? Betul bu? Bu, itu dosa. Emang lu pernah lihat dosa? Ibu-ibu dulu kan panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya dulu, tapi sekarang nggak lagi. Jawabannya kayak gitu kan? Bicara surga neraka kalau lu pernah kesana aja lo, betul kan Pak? Bapak-bapak juga dulu gitu kan? Diulil usia liar-liar kan? Tapi sekarang kan udah uji usia jinak-jinak kan? Jadi cenderung lebih dengar kebenaran tuh nggak kayak dulu ya, waktu dulu. Kita sama. Bahkan apa? Semua masalahnya apa? Karena cinta dunia kan? Apa kata mereka? Kami menolak risalah kenabian para rasul itu disebabkan kami cinta kepada dunia. Bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Menyebabkan kami mengingkari risalah. Ya, jadi risalah inilah dibawa oleh para nabi, di mana nabi itu rasul itu laki-laki, ya, yang diberi wahyu, yang diingkari orang-orang musyrik. Lagian gini, bayangin nggak? Saya bayangin gini, kalau dulu malaikat yang jadi rasul, pasti ibu-ibu ngales duluan loh. Ibu berbanyak puasa tuh, para nabi kita puasa. Kalau malaikat kan banyak pada makan, ibu kan gitu kan? Bisa bayangin nggak bu? Kalau malaikat diutus jadi rasul, bawa risalah, lalu menyuruh kita puasa, pasti ibu protes, ibu pasti ngomel kan? Iya, malaikat jadi rasul kan nggak pernah makan, nggak pernah nikah, wajar dong kalau dia puasa. Kalau kita kan beda, betul? Halo? Maka coba lihat tadi, ya di surat apa berapa? 17 ayat 95 tadi. Kalau malaikat yang bisa datang, pasti kalian akan banyak alasan lagi. Jelas? Oleh karena itu Allah mengutus laki-laki, ya, sebagai rasul, ya, makanya Allah katakan kepada nabinya di surat 18 Al-Kahfi ayat terakhir 110, qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Katakan Muhammad, aku tuh manusia biasa, sama seperti kalian. Jadi kalau aku bisa sholat sampai kakiku bengkak, kalian juga bisa dong. Kalau aku berpuasa, kalian juga bisa dong. Kalau aku amanah, kalian juga bisa dong. Bukannya kebutuhan kita sama? Ya, kalian ingin kaya, aku juga pengen kaya, tapi aku bisa mengendalikan untuk tidak mencapai kesalahan yang halal. Jadi aku bisa, kalian juga bisa dong. Nah, sehingga manusia tidak punya alasan untuk membantah. Allah bilang apa? Ibu-ibu bilang, iya Pak Salim, kami kan sibuk di pasar. Apa kata Allah? Nabi juga ke pasar, jualan di pasar juga. Tapi nggak lebay kayak lo gitu kan? Nah, sehingga manusia tidak punya alasan untuk menolak risalah, karena yang diutus sama dengan mereka juga, punya sifat-sifat manusia seperti mereka. Ya, yang bedanya yang satu dibimbing oleh wahyu, sehingga tindakan mereka selalu terukur dan selalu benar.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi itu pasti dilakukan oleh kita. Kecuali apa-apa yang dikhususan buat Nabi, seperti Mi'raj ke langit, jangan mimpi loh ya. Paham? Jangan sampai bapak andaikan aku bisa ke langit seperti Nabi. Kata iblis, mimpi kali. Itu khusus bagi beliau ya. Tetapi dalam perkara akidah, perkara ibadah, semuanya sama ya. Tidak bisa tidak ya. Itu ada maksud bahwa dia laki-laki sama seperti kalian, memiliki sifat manusia seperti kalian. Kalau dia bisa melakukan A, kalian pun bisa melakukan hal yang sama, sehingga kalian tidak punya alasan ya beda lah. Ibu-ibu kan suka gitu kan, Bu? Kalau dikasih ya beda lah gitu ya, dia gitu loh, paham? Sehingga Allah jelaskan, karena itu Rasul itu laki-laki. Kenapa masih laki-laki? Laki-laki akalnya 2, perempuan akalnya 1. Risalah itu bebannya berat atau ringan? Nah, ibu ngaji dari dulu-dulu aja nggak hafal setengah pelajaran saya. Bayangkan kalau ibu jadi Rasul, kacau balau lah dunia ini. Yang bapak-bapak akalnya 2 dan nggak hafal-hafal, jangankan moderator aja nggak hafal, bayangin aja. Kalau saja nggak hafal, bayangkan saja. Ya, jelas. Sehingga Allah memilih laki-laki karena laki-laki memiliki 1 derajat di atas perempuan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, dan wanita itu memiliki hak yang sebenarnya kewajibannya, tetapi laki-laki itu memiliki derajat 1 tingkat di atas perempuan. Sehingga laki-laki yang layak untuk membawa risalah karena bebannya berat. Ya. Dia mesti memimpin perang. Yang namanya risalah itu punya musuh enggak? Musuh itu banyak atau sedikit? Berarti butuh kekuatan mental kan? Nah, ibu-ibu itu kan cemen. Bayangkan kalau jadi nabi, risalah macet karena takut pada musuh. Ya, maka para nabi harus laki-laki karena punya keberanian. Ya, punya kekuatan mental yang kuat sekali. Ya, kemudian membutuh mobilitas yang tinggi. Dan secara laki-laki energi lebih kuat dibandingnya wanita, sehingga mobilnya lebih mudah gitu, lebih kuat gitu ya. Dan mengambil kebijakan setelah itu lebih cepat dibandingkan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan rada-rada lelet kan, Bu. Baper lebih banyak menggunakan perasaan daripada bakal, bawa akal. Ibu tuh lebih baper daripada bakal kan? Betul, Bu? Lebih banyak menggunakan perasaan daripada akal kan? Bayangkan kebijakan strategis berkaitan dengan dakwah, tunggu ambil kebijakan ibu, matilah umat itu. Jelas ya? Nah, sehingga Allah mengutus Rasul itu laki-laki karena dia punya kelebihan dibandingkan wanita. Jadi ada ibu-ibu pernah nanya gini, Pak Salim, kenapa Nabi itu mesti laki-laki sih? Saya tanya, ibu salah tanya, yang utus bukan saya. Kebijakan itu tanya pada pembuat kebijakan. Paham? Kebijakannya presiden, kenapa namanya dirjen? Itu namanya Ion, Ibu Oon pertanyaannya. Ya, saya tanya, ibu yang buat kebijakan siapa? Dia jawab Allah. Saya tanya ibu, Allah itu maha mengetahui segala hal bukan? Iya. Allah maha bijaksana bukan? Iya. Allah maha alim bukan? Iya. Kenapa nanya? Paham? Bahwa tidak ada yang salah pada kebijakan Allah kan? Ya, tidak ada yang dizalimi dengan kebijakan Allah kan? Jadi ibu nggak usah perlu nanya saya itu tamannya salah sasaran pertanyaannya. Tapi saya penasaran, Bu. Udah nanti di akhirat ibu cari Allah nanya ya, Tuhan, aku mati dalam keadaan penasaran. Bisakah ngomong dia pertanyaanku? Kenapa nabi-nabi laki-laki? Is okay? Ibu-ibu bikin saya uban tiap hari loh. Pertanyaannya aneh-aneh gitu. Jelas, Bu? Itu nggak usah dipertanyakan. Paham? Allah lebih tahu. Ya? Apa kata Allah di surah 17 ayat 55? Ya? Allahu ya. Apa samanya? Allahu innallaha ya'lamu man fis samawati wal ard. Allahu a'lamu man fis samawati wal ard. Allah Maha mengetahui siapa di langit dan di bumi. Walaqad faddalna ba'dan nabiyina la ba'd.
Allah itu tahu siapa yang di langit, siapa di bumi, Allah Maha mengetahuinya. Oleh karena itu, nabi yang laki-laki saja Allah lebihkan sebagian atau sebagian lain, dan semuanya kebijakan Allah adil, bukan? Maka tidak usah pertanyakan, ya. Apalagi nanti satu saat ada ibu-ibu yang dipimpin demo loh. Kami menolak risalah yang patrilineal gitu kan. Paham? Ini namanya bias gender. Tuhan bias gender. Apa kata iblis? Mantap, lanjutkan, bersama kita bisa, butuh hell gitu. Gak usah pertanyakan. Ya, Allah mengatakan, aku pembuat kebijakan dan aku maha bijaksana. Dan aku utus laki-laki sebagai rasul, aku beri wahyu, maka tugas kalian adalah menerima apa yang dia sampaikan kepada kalian. Dan aku tidak mau tahu apa alasan kalian, karena ketahuilah kalian numpang di bumiku, kalian diatur, bukan yang sok ngatur. Jadi kalau ibu-ibu tidak menyetujui para rasul itu laki-laki, kira-kira pakai bahasa anak Medan apa? Sudah menumpang, melutut, kentut pula kau. Kurang ajar kali kau. Imani saja. Paham? Karena sekali lagi, seluruh takdir Allah, seluruh Allah itu, pekerjaan, seluruh keputusan Allah itu pasti benar. Allah Maha benar, bukan? Pasti adil, bukan? Ilmu Allah menjangkau ilmu manusia, bukan? Tapi pengetahuan manusia tidak dapat menjangkau pengetahuan Allah. Apa kata Isa? Anta ta'lamu ma fi nafsik wa la a'lamu ma fi nafsik. Surat 5 ayat 116. Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dalam jiwaku ya Allah, tetapi aku tidak mengerti apa yang kurahasiakan dalam dirimu ya Allah. Paham? Kalau seorang nabi saja tidak tahu apa yang Allah rahasiakan dalam dirinya, apalagi yang ngaji tapi nggak ingat-ingat pelajarannya. Bisa dipahami maksudnya? Paham? Isa ingin mengajarkan kita bahwa apa yang ada pada kita kelebihan Quran Allah mengetahuinya, tetapi apa yang ada pada Allah tidak dapat dijangkau oleh kemampuan nalar manusia. Maka berimanlah, terimalah risalahnya tanpa ada protes, ya. Kalau boleh jadi orang-orang musyrik dahulu pengen malaikat bukan manusia, boleh jadi ibu-ibu di zaman now mengatakan risalah itu kan yang bawa laki-laki, jadi pasti bias gender lah demi kepentingan laki-laki. Kan ada orang liberal bilang gitu kan, ya, lebih banyak maskulinitasnya daripada feminitasnya kan, ya. Iblis sekarang udah cuti loh. Sekarang job description-nya diberikan kepada jil, jaringan iblis lebih liar. Nah, jadi kesesatan iblis sekarang sudah diadopsi oleh jil tadi, dan mereka menyebarkan hukum Islam itu kan patrilineal karena nabinya laki-laki gitu kan. Ada enggak? Kira-kira sama kan dengan orang musyrik tadi? Cuma redaksi bahasanya beda, tapi intinya sama kan, ingin menolak risalah kan? Nah, jadi apa kata iblis? Wow, ternyata Tuhan saksikan saya tidak sesatkan mereka, mereka sesat sendiri Tuhan. Jelas ya? Jadi kita mengimani kerasulan yang Allah utus tidak sebagai orang kafir, orang musyrik yang suka berdalih. Kenapa mesti manusia? Kenapa mesti laki-laki? Ya, kita orang mukmin meyakini bahwa tugas kita adalah mengimani apapun kebijakan Allah itu di atas asas kebenaran dan keadilan. Ya, paham? Seluruh yang Allah perbuat itu pasti benar, dan semua yang Allah perbuat itu pasti adalah adil, tidak ada yang terzalimi. Kalau Rasul saja datang untuk menegakkan keadilan, apalagi Allah. Kalau antum ditanya, apa buktinya bahwa Allah itu lebih ma'adil? Ya Rasulnya aja adil, apalagi Tuhan. Lihat surah 10 ayat 47. Apa kata Allah? Wa likulli ummatin rasul. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Ya. Coba lihat. Tiap-tiap umat ada rasul. Dan ketika rasul datang ke tengah kaumnya, umatnya itu, nabi itu, rasul itu pasti menegakkan hukum dengan adil dan tidak ada yang dizalimi. Pertanyaannya adalah,
Yang menjadikan mereka para hakim adil itu apa? Saya tidak bilang siapa loh. Yang membuat para hakim itu adil itu apa? Hah? Iya, hukum Allah. Apa itu? Kitab yang mereka bawa. Faham? Surat 57 ayat 2 ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitab liyaquman nasu bil qist. Dan sungguh telah kami utus rasul-rasul kami kepada umatnya, dan bersama rasul itu kami turunkan kitab menyertainya agar manusia dapat menegakkan keadilan. Dan kitab itu sumbernya dari mana? Allah, bukan? Faham? Jadi rasul itu Allah itu adil karena kitab yang dibawanya. Faham? Dan kitab itu datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau rasulnya adil, maka mustahil bagi Rabbnya untuk tidak adil. Jelas? Maka imanilah itu bahwa rasul itu laki-laki, terima seluruh syariatnya, karena ketahuilah rasul tidak menetapkan aturan berdasarkan jenis kelamin dia, atau bahasa orang Jil bias gender tadi, ya, atau keberpihakan gender tadi, tetapi Nabi tidak menetapkan sesuatu syariat kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi Nabi mengikuti wahyu. Adapun orang Jil berlogika Wahyunu, dan dua putra putrinya Wahyudi dan Wahyuni. Beda dong. Maka imani saja, ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan laki-laki hukumnya bias gender, enggak. Karena Nabi tidak menetapkan hukum menurut apa yang dia mau. Tadi Ibu bilang tadi surat 53 kan? An-Najm 234 ayat 2, 3 dan 4 kan? Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Kawan kalian Muhammad tidak sesat, tidak keliru, bukan? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak mengikuti interest pribadinya, bukan? Illa wahyuha, melainkan dia hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Maka tidak benar ketika orang-orang liberal mengatakan hukum-hukum Islam itu condong ke laki-lakian karena para nabi itu laki-laki. Ini sama dengan orang musyrik tadi, bukan? Ya, jadi syiriknya hanya beda zaman saja. Jadi formulasi bahasa saja, tetapi mereka sama-sama pengen menolak Rasul. Paham? Jadi logikanya sama. Hanya formulasi bahasa yang berbeda antara Abu Jahal dengan Abu-Abu di Indonesia. Sama logikanya Abu-Abu Indonesia dan Abu Lahab dan Abu Jahal. Paham? Sama-sama Abu-Abu juga. Sama-sama abu-abu. Karena nggak jelas, Islamnya nggak jelas, ya. Maka kita katakan mereka abu-abu. Kalau zaman jahiliyah jelas Abu Jahal, ya, Abu Lahab dan macam-macam, jelas identitasnya. Kalau sekarang mengaku Muslim, Abu Jahal kafir nggak? Abu Lahab kafir kan? Orang Jil mengaku Muslim, bukan? Tapi nggak jelas itu tadi abu-abu, bukan? Abu-abu, ya. Maka kita katakan itulah kesamaan abu-abu Indonesia dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Intinya apa? Ingin menolak risalah yang dibawa oleh para nabi dengan alasan yang sama, hanya gaya bahasa yang berbeda. Kira-kira kalau Abu Jahal hidup, apa dia bilang? Ternyata member saya banyak juga loh. Artinya teman Arisa, teman clubbing saya lumayan banyak loh. Ya. Apalagi istrinya Abu Lahab kan. Kalau lihat kita perempuan Indonesia kayaknya apa? Wow, ternyata teman Arisa di neraka banyak juga loh di Indonesia. Jelas, Bu? Itulah tafsir dari wa ma arsalna min qablika rasulin illa rijalan nuhi ilaihim. Jelas? Yang dimaksud rasul di sini adalah rasul dari kalangan manusia yang diberi wahyu, yang membawa risalah. Tadi dalilnya. Kedua, sebab turun ayat ini karena orang-orang musyrik mengingkari tidak boleh ada laki-laki. Tadi banyak ayat. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu tidak seperti itu. Ya, karena apa? Walaupun rasulnya laki-laki, tetapi hukum-hukum yang ditetapkan bukan berdasarkan interest pribadi dia, tetapi berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jelas? Sehingga tidak ada alasan bagi wanita
untuk menolak hukum-hukum yang menurut mereka condong lebih patrinial misalnya, ya, dibandingkan matrinial dan semacamnya, ya, seperti yang dikatakan oleh para jil. Jilnya L-nya 2 ya Bu. Jamaah iblis lebih liar. Jadi keliaran mereka melampaui iblis loh. Jadi kalau iblis ketemu orang liberal, apa kata iblis? Sayang saya cuma 10%, 90 gagasan dia. Ya. Jadi kalau kita bagi dividen kejahatan, gue 10% saja. Ya. Saya hanya apa? Turut serta saja. Ya. Nah, tapi penggagasnya you. Ya. Bahkan sekarang iblis pun takut sama jil Indonesia loh. Karena apa kata iblis? Kesesatan mereka di luar ekspektasi saya. Waliyahudzubillah, kan ada sekarang kan. Andaikan iblis bisa ngomong, sekiranya kalau saya bisa bikin film judulnya Andaikan Iblis Bisa Ngomong. Ya, karena apa kata iblis? Ekspektasi kiai aja bisa merubah Quran kan? Ahli tafsir aja bisa aneh-aneh kan? Apa kata iblis? Kesesatan mereka di luar ekspektasi saya. Dulu targetnya nggak gini-gini amat sih, tapi ternyata mereka melangkah lebih daripada target saya. Tapi apa kata iblis? Raupopo, lanjutkan bersama, kita bisa. Ya, semakin cepat, semakin baik. Jelas? Kemudian yang kita bahas kaidah ini, fas'alu ahla dzikra. Yang jadi masalah, siapa itu ahlu dzikir? Ada dua pendapat. Pertama, mereka menyebut ahlul Quran. Itu pendapat yang pertama. Yang disebut ahlu dzikir di sini, pendapat mereka yang faham Al-Quran. Alasan mereka karena Allah menamakan Al-Quran dengan az-zikir. Ya, mereka berdalil dengan dua ayat. Ya, surat 16 ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu az-zikr, itu Al-Quran. Ya. Atau mereka berpendapat dengan ayat ini. Pertama, yang kedua, surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Tadi saya ulangi, apa makna ahlul dzikr di sini? Ada dua pendapat menurut Ibnu Katsir. Pertama, pendapat pertama mengatakan ahlul dzikr yakni Al-Qur'an. Ini pendapat benar, tapi tidak tepat sesuai konteks pembicaraan pada ayat ini. Jelas ya? Mereka mengatakan ahlul dzikr itu adalah orang yang faham Al-Qur'an. Karena Allah menamakan Al-Quran yang az-zikr. Faham? Tadi surat 16 ayat 44 dan surat 15 surat Al-Hijr ayat yang keberapa tadi? 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran, dan maka kamilah yang akan menjaganya. Kemudian pendapat yang kedua, yang disebut ahlul dzikir adalah mereka yang telah Allah berikan kitab dan mendapati rasul-rasul sebelumnya. Ini pendapat lebih rajih sedangkan konteks pembicaraan. Paham ya? Jadi yang dimaksudkan dengan ahlul dzikir dalam konteks ini adalah orang-orang yang Allah pernah utus kepada mereka rasul-rasul. Mereka lebih tahu bahwa rasul itu adalah laki-laki, bukan perempuan dan semacamnya. Dan ini lebih rajin dalam konteks bahasan ini. Kenapa? Contoh Allah bilang apa? Yang paling tahu tentang keberadaan para rasul-rasul dan kitab itu adalah ulama Bani Israel misalnya. Coba lihat surat 26 Asy-Syu'ara ayat 195. Jadi yang paling tahu tentang rasul-rasul itu adalah khususnya dari Bani Israel, bukan? Saya pernah jelaskan di 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu. Rasul-rasul itu keturunan dari 4 orang kan? Betul?
Siapa dan siapa? Adam. Yang kedua? Nuh. Ketiga? Ibrahim. Keempat? Yakub. Jawaban sudah benar, dalilnya. Bu, sebenarnya selama ini saya salah ngajak atau antum yang bodoh ya? Surat 19 ayat 58. Surat Maryam. Ulaika alladzina minan nabiyina an'amallahu alaihim minan nabiyina ya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil ada Nabi Yakub ya. Nah, dan saya tanya sama antum, siapa yang paling banyak dari apa tadi? Keturunan mana yang paling banyak rasul-rasul? Yakub. Ya, di antara 4 ras tadi ya, atau gen tadi, yang paling banyak siapa? Yang anak keturunannya menjadi rasul. Siapa? Yakub. Dalilnya? Berarti ibu ini kayak orang dengar cerita, lu ingat ceritanya, dalilnya enggak. Surat 5 ayat 20 perkataan yang belum Musa kepada kaumnya Bani Israel. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, betul? Hei kaum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Pertama, Allah jadikan rasul-rasul kebanyakan dari kalian. Nah, maka tanyalah Bani Israel, ulama Bani Israel, bahwa rasul sebelum mereka bukan malaikat, dan bukan perempuan, semuanya adalah laki-laki. Bisa dipahami? Jadi ahlul dzikr di sini, maksud konteks ini adalah Allah bilang, katakan kepada orang-orang musyrik itu, coba tanya Nabi umat-umat sebelum mereka, ya, terutama ahlul kitab yang ada di sisi mereka, bahwa rasul-rasul yang Allah utus sebelum mereka itu semuanya adalah laki-laki yang Allah beri wahyu kepada mereka, dan terakhir sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isa ibnu Maryam. Isa laki-laki atau perempuan? Musa laki-laki atau perempuan? Daud laki-laki atau perempuan? Zakaria laki-laki atau perempuan? Jelas ya? Kemudian Nabi Allah Yahya laki-laki atau perempuan? Ya, Zulkifli semuanya laki-laki. Maka tanyakan kepada ulama Bani Israel itu, ya, mereka ahli ilmu yang mereka pasti bisa memberikan persaksian bahwa tidak ada seorang rasul pun yang telah Allah utus sebelumnya, melainkan dia pasti laki-laki. Ya, jadi ahlul dzikri, ahli ilmu, tetapi maksudnya adalah dari orang-orang yang diutus sebelumnya. Ya, jadi Bani Israil kan ada ulamanya, ada awamnya. Ya, jadi makanya tadi seperti Allah katakan, yang mengetahui kebenaran Quran ini adalah ulama Bani Israel. Kan di surah berapa tadi? Baru juga belum 1 jam, belum juga 15 menit. Surah 26, surat Asy-Syu'ara ayat berapa tadi? Cerdas, walaupun baru sebentar ya. Tapi saya kira habis ini lupa lagi deh. Apalagi bulan depan, wallahu a'lam. Saya kadang-kadang motivasi orang dengan cara sinis ya. Rada-rada judes gitu biar ibu-ibu rasa malu dan belajar. Betul ya? Nah, itu kan motivasi juga kan? Itu namanya ESQ, Education of Salim Qibas namanya. Jelas ya? Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang musyrik, kalau kalian tidak percaya bahwa Rasul yang aku Muhammad pasti laki-laki semua, maka tanyalah orang-orang sebelumnya. Ya, salah satunya coba tanyalah kepada ulama Bani Israel. Ya, mereka ahli ilmu dan sebelum kalian. Mereka bisa memberikan kesaksian bahwa rasul-rasul yang datang dari kalangan mereka itu Yakub, Yusuf, ya, dan seterusnya sampai kepada Isa, semuanya laki-laki dan tidak ada seorang rasul pun awewe, semuanya awowo. Jelas ya? Jadi itulah tafsirnya ya, bagian pertama. Karena penjelasan, saya masuk ke penjelasan kaidah ini. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun.
Maka kita kembali kepada makna umum dari az-zikr, ahli ilmu ya. Maka kaidah ini pertama, penjelasan kaidah ini pertama bisa dilihat atau diperhatikan. Kan setiap kaidah saya bagi jadi 3 bab ya. Pertama, sumber kaidah dan tafsir ayat. Ya, kaidah ini sumbernya di mana, dan saya menjelaskan ayatnya lebih terperinci. Sebab kita tidak mungkin memahami esensi kaidahnya kalau tidak mengerti seluruh konteks ayatnya. Jelas ya? Nah. Maka sekarang kita masuk kepada bayanul kaidah, penjelasan kaidah. Pertama, pada kaidah ini fas'alu ahla dzikra, menjadi hujah bagi setiap orang yang tidak berilmu, dilarang untuk melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jadi isyarat Allah apa? Kalau o'od jangan nekat. Bahasa kasarnya orang sleepy. Betul ya? Jadi kalau o'od jangan nekat loh. Nah begitu. Harus berilmu dulu baru bekerja. Paham? Jadi hujah pertama apa? Tidak boleh seseorang beramal tanpa ilmu. Tidak boleh. Paham? Jadi maksud kaidah ini semakna dengan surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Maka bertanyalah kepada ilmu tadi. Faham? Jadi kaidah ini bahasa selengean saya adalah jangan nekat loh. Paham? Kalau bodoh jangan nekat. Apalagi bongot, bodoh ngotot. Nah, ini kacau nih. Paham? Karena Allah mengharapkan kita beramal tanpa ilmu. Paham? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan engkau mengikuti apa saja. Ibu kalau bikin kue tanpa ilmu kira-kira bantet gak kuenya? Yang gak dosa bu kalau kuenya bantet kan paling gak bisa dimakan. Tapi kalau beragama tanpa ilmu kira-kira sesat neraka gak? Maka harus dengan ilmu dulu. Paham? Jadi ini hujah. Sekali lagi, jangan bongot, bodoh ngotot. Paham? Jangan sengot, sesat ngotot. Paham? Kalau bodoh, jangan nekat gitu loh. Ya? Karena Allah haramkan kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu tadi. Berilmu dulu. Apalagi dalam perkara haji, tidak boleh berbicara Allah tanpa ilmu. Jelas? Jangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, hukumnya haram. Surat 7 ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Perhatikan 5 hal yang Allah haramkan pada ayat itu. Yang kelima apa? Engkau berkata, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jelas? Berarti di sini Allah mengharapkan siapapun berkata, berbicara, berbuat tanpa ilmu. Punya ilmu lebih dahulu. Bisa difahami, Bu? Jadi bahasa kasarnya apa tadi? Bodoh jangan nekat. Ya? Jangan hanya modal nekat. Kan ibu-ibu apa? Yang penting kan niat, gitu kan? Ibu itu salah, Bu. Tidak ada dari syariat. Yang penting kan niat. Makan tuh niat. Jujur aja, dulu ibu-ibu suka gitu enggak? Udah salah dikasih tahu nih. Ibu, itu kan menyelisihi sunnah. Yang penting kan niat, betul? Itu kira-kira bongot nggak, Bu? Kira-kira model bongot nggak itu? Bodoh ngotot kan? Kalau udah tahu kok. Apa kata iblis? Maka tidak boleh kita bercakap Allah dan syariatnya tanpa ilmu. Maka berilmu dulu sebelum berkata, dan berilmu dulu sebelum beramal. Itu hujah pertama dari kaidah ini, penjelasannya. Dengan kata lain, bodoh jangan dipelihara.
Betul Bu? Bodoh jangan dipelihara, apalagi bodoh nekat loh. Jadi orang bodoh beramal kayak orang buta pengen jalan berlari selamat, kira-kira terjatuh nggak? Namanya buta tapi ingin jalan cepat-cepat, kira-kira selamat atau nyaho? Ya seperti itu ya, nggak boleh. Paham? Jadi itu hujah pertama, pengertian pertama, jangan beramal kecuali dengan berilmu, karena Allah mengharapkan kita berbicara tentang Allah syariat tanpa ilmu. Dua hujah tadi. Itu pertama. Yang kedua, ya, yang dimaksud dengan ilmu pada kaidah istilah ilmu syar'i. Karena yang ditanya tadi adalah ulama Bani Israel tadi. Dan yang diperbincangkan di sini masalah agama tentang risalah. Nah, maka yang kan banyak orang-orang Indonesia kan bilang ahlul dzikir, maksudnya ahlul ilmu. Salah dong. Ya, nah, mereka suka bebas menerjemahkan Quran seenak-enaknya. Karena cara beragama kita kan sukoi, suka oi. Ya, jadi di sini bicara tentang risalah. Risalah itu agama atau dunia? Maka yang sedang diperbincangkan urusan agama atau urusan dunia dalam ayat tadi. Ahli ilmu yang diinginkan oleh Allah untuk ditanya ilmu agama atau ilmu dunia? Nah, ilmu agama, apa maksudnya? Itu cara kita memahami Quran, supaya kalau kita dengar ustaz ngomong, kayaknya aneh nih ustaznya gitu ya. Konteks bicaranya kemana, dia bawa kemana gitu. Ya, karena kan ustaz jadi-jadian kan banyak. Karena sekarang ustaz tuh profesi kaya loh. Ya. Ada yang ngajak saya gini, Ustaz mau gak kita manage dakwah Bapak, kita pakai YouTube segala macam, uangnya banyak loh. Saya cuma jawab, saya sudah kaya sejak lahir kok. Coba lihat tampang gue aja, mirip Liam Sulyong kan. Ya. Kedua, kalau kita udah biji lama-lama, kamu musuh sama saya gara-gara uang loh. Banyak sekali Ustaz sama Ustaz berantem gara-gara bisnisnya bukan? Jangan. Ya. Ya, kalau you mau ambil YouTube, you dagang silakan saja, tapi saya jangan dilibatkan. Ya, kan banyak yang menggunakan YouTube, misalnya ada ustadz-ustadz yang materialistis kan, nah, untuk cari keuntungan dari saat nggak ada haram sih, gitu kan? Silakan aja, nggak masalah. Ya cuman khawatirnya nanti jadi orientasi kan, nah, lama-lama ilmunya habis, ngaco-ngaco aja, itu dibikinnya penting sensasional kan? Ya saya cuma jawab, maaf saya udah kaya sejak lahir. Artinya saya butuh duit, cuma duit saya sebenarnya masih banyak sih, masih cukup, jadi saya belum mau gitu. Lagian dagangan saya aja satu baju aja saya bisa hidup 2 bulan loh. Nah, jadi nggak usah sombong ini ustaznya, agak burju ya. Kan kadang-kadang menghadapi orang fasik perlu juga ada ketegasan kan. Ya kira ustaz itu sebuah satu matre gitu. Saya bilang enggak, ibu nggak perhatikan tampang gue anak orang kaya gitu loh. Ya, tampang gue nggak kiri, tahu nggak? Coba lihat ustadz yang lain sama gue, lebih kayaan gue kan penampilannya. Ya, jadi jangan agama dikomersial, silakan saja. Tidak dilarang kita mencari dunia darinya, asal jangan jadi tujuan. Bahkan bisa jadi huru hara. Ya, antara manajemen dan ustadznya, banyak sekali ustadz sama manajemennya berantem, bukan? Jelas ya? Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu kitab Allah dan semacamnya. Ya, oleh karena itu, ya Allah katakan bahwa orang yang bercatang Allah dan syariatnya tanpa ilmu, maka dia hanya mengikuti setan yang jahat saja. Ibu coba lihat di surat 22 Al-Hajj. Yang dimaksudkan ilmu di sini ilmu syariat. Ya. Dimana kalau bicara tentang syariat punya ilmu dulu, ya. Nah, lihat surah 22 ayat 8 dan 3. Saya tidak bilang 3 dan 8 loh. Ayat 8 dan 3. Paham? Lihat ayat 8 dulu. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ada di antara manusia berbantah-bantah tentang Allah, tentang syariatnya tanpa ilmu. Ya? Maka ilmu di sini ilmu syariat, ya? Tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangkan, wahyu yang menerangkan.
Maka yang ilmu di sini ilmu syar'i. Faham? Oleh karena itu katakan di ayat 8-nya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin, ya, wa yattabi' kulla syaitanin marid. Orang yang bicara tentang agama, berdebat tentang agama, tentang Allah, kitabnya, rasulnya, dan perkara agama tanpa ilmu, dia hanya mengikuti setan yang jahat saja. Ya, oleh karena itu solusinya bertanya kepada ahli ilmu. Ya, kepada ahli ilmu. Ya, tidak boleh kita berbicara tentang perkara din, mengikuti perkara din tanpa ilmu, maka kita hanya mengikuti setan saja. Ya, karena setan itu kerjaannya bodoh-bodohin orang. Makanya coba lihat orang cerdas itu kalau jadi jin kira-kira bodoh enggak? Karena dibodohin sama setan. Jelas ya? Ya, kata Allah, wa yattabi' kulla syaitanin marid. Ya, mereka hanya mengikuti para setan, ya, yang sangat jahat. Jelas? Mereka mengikuti setan karena di sini kenapa? Karena berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Makanya bal wa adal, sesat dan menyesatkan. Makanya kata Nabi apa? Allah tidak mengangkat ilmu dari kitab kiamat, ya, tanda-tanda kiamat. Imam Bukhari masukkan bab ilmu, bab tidak diangkatnya ilmu kecuali dengan dimatikannya para ulama. Kata Nabi apa? Allah tidak mengambil ilmu itu dengan mengambil ilmu dari kepala manusia, tidak. Tetapi Allah mengambil ilmu dengan mematikan ulama rabbani, ulama yang berilmu dan amanah. Di Indonesia banyak ulama loh, tapi nggak amanah kan? Betul? Ada yang karena dibayar sama Wapres Amerika berubah loh. Ada yang dibayar sama Syiah berubah loh. Ya sontoloyo bahasa sentuh lalu loyo tadi. Ya, jadi berilmu tapi tidak amanah. Ada yang kuliah S1, S2 di Madinah, pulang-pulang jadi nyeleneh, ya. Ya, tidak amanah. Ya, oleh karena itu tugas kita, kata Nabi apa? Dimatikan para ulama rabbani. Maka dibiarkanlah orang mengikuti hawa nafsu mereka. Berilmu tapi mengikuti hawa nafsu. Atau para juhala, orang-orang bodoh, ya, yang memantah kondisi, lalu istatunas memberikan fatwa kepada manusia dengan kebodohan, lalu kata Nabi bal wa adal, mereka sesat dan menyesatkan. Dan banyak sekali terjadi hari ini, kan? Banyak sekali jawabannya apa? Menurut saya, kalau tidak salah, mungkin kira-kira. Coba lihat, sudah menurut saya, kalau tidak salah, mungkin kira-kira, ya sesat lah. Ya, coba lihat, saya ulangnya apa? Coba diulangi apa tadi? Menurut saya, kalau tidak salah, mungkin kira-kira. Apa kata iblis? Wow, sambil salto iblisnya. Masya Allah. Ya, maka tidak boleh, ya. Nah, jadi berilmu dulu sebelum beramal. Kemudian di sini hujat tentang wajibnya menuntut ilmu. Wajibnya menuntut ilmu salah satunya dengan bertanya kepada orang yang alim dan amanah. Kenapa saya katakan alim dan amanah? Karena Allah mengisyaratkan di antara ulama Islam ada yang tidak amanah. Paham? Surat 2 Al-Baqarah. Maka saya pernah bilang di sini, orang yang paling besar ancamannya orang alim tapi menyembunyikan kebenaran, tidak amanah, dan taubatnya paling sulit dibandingkan semua dosa-dosa, yaitu orang alim yang mengetahui kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran alias tidak amanah. Jadi dunia ini rusak karena dua, kan? Orang bodoh tapi tenang, paham? Dan orang alim tapi tidak amanah. Sama ada bahayanya. Tapi lebih besar mana bahayanya? Orang alim yang tidak amanah. Contoh, kata Profesor Anu gak apa-apa ucapin selamat Natal, gak masalah kok. Betul? Karena dia lihat adalah profesornya dan semacamnya. Padahal fatwanya jelas sesat dan menyesatkan, bukan? Menyelisihi ratusan ayat Al-Quran dan Sunnah, bukan? Tapi karena dia profesor, ya, maka dijadikan rujukan. Padahal tidak amanah.
Fatwanya sekedar menyenangkan hati orang-orang di luar Islam agar dituduh tidak melanggar HAM, supaya dianggap Pancasilais, ya, toleran gitu loh, dan semacamnya. Ya, apa kata iblis? Selamat bergabung di grup gua. Tunggu dulu, sabar, saya kan guru, Bu. Ibu tenang aja dulu. Ya, 159 dan 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan kebenaran setelah kami beri petunjuk dalam kitab Al-Quran ini, berarti mereka orang yang berilmu, bukan? Tapi menyembunyikan karena interest duniawi, bukan? Berarti khianat, bukan? Kata Allah, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat seluruh yang bisa melaknat. Kira-kira ada dosa besar itu enggak ya? Sebab kalau ada orang berbuat syirik, kan dia nanggung dosa sendiri, kan? Tidak nyesatin orang lain, kan? Tapi kalau dia sesat, punya pengikutnya banyak, kira-kira neraka penuh enggak? Kira-kira dia downline enggak kalau dalam multi level marketing dosa itu? Jelas ya? Kira-kira posisinya apa kalau di hierarki multi level itu? Yang paling atas? Paling atas apa? Upline ya? Kan ibu-ibu dulu pernah jadi ya? Jadi di multi level marketing kan? Member, dia kan member dia kan? Maka lihat bagi, kenapa? Karena pengkhianatan ulama itu lebih berbahaya dari pelaku zina. Dia kan tidak kan cuma dosa pribadi dia, ya? Dia tidak mengajak orang berzina, bukan? Coba lihat, bayangkan, Pak, bagaimana kaum beragama? Tidak apa-apa, yang penting saling mencintai. Kira-kira iblis satu enggak? Apa ada iblis tambah satu member multi level marketing, upline lagi? Mereka dilaknat. Coba lihat cara taubatnya apakah illal ladzina tabu aslu bayan. Coba lihat cara taubatnya paling susah loh. Pertama dia bertaubat. Kedua apa? Dia memperbaiki segala hal yang rusak akibat pernyataannya tadi. Contoh, dia mengatakan kawin antar agama tidak masalah. Orang kawin antar agama dong. Taubatnya nggak diterima, satu orang itu dia suruh cerai. Itulah para pengkhianat, sanksinya berat, bukan? Bagaimana Allah menjaga agama ini dari penyimpangan, bukan? Oleh karena itu, kadang-kadang ustadz itu saklek daripada dilaknat. Ya, ibu-ibu kalau mau disahkan saya nggak kenyang, tapi kalau Allah laknat gimana? Jelas, Bu? Maka prinsipnya jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Nggak setuju saya pulang loh. Jangan ada dusta di antara kita, lembaga peraya. Hitam-hitam, putih-putih. Faham? Karena konsekuensinya dilaknat Allah dan sunnah laknat, dan taubat yang gak diterima Allah selama pernyataan kita masih diamalkan orang lain yang diberasakan. Kemudian ketiga, wabayanu, dia mesti meralat pernyataan lagi baru bahwa itu sesat, pemikiran yang lama. Dan orang Indonesia sesat sampai mati, gak pernah ralat, kan? Kira-kira digebukin gak, dikubur tuh orang? Kenapa? Tiap hari dia mengalir dosa dari orang-orang yang disesatkannya. Kenapa? Karena dia belum pernah meralat pendapat-pendapat yang sesat dulu. Ada profesor ngomong, gay nggak dilarang kok dalam Islam, tidak ada satu dalil pun melarang hubungan homoseksual. Kira-kira iblis bilang apa? Goblok. Jelas? Saya pernah bilang gini, ini contoh saja. Bagaimana mereka diterima taubatnya? Enak aja. Gara-gara fatwa dia, orang jadi anggota LGBT misalnya. Ini kesalahan karena fatwa, bukan? Adilnya kalau Allah terima taubatnya sementara orang masih berbuat jahat karena dia, kan? Paham? Maka kalian Allah, Pak, dia tidak diterima taubatnya sampai dia mendatangi mereka dan menjelaskan ulang kalau dulu dia salah. Ada seorang profesor di LC, lulusan Ciputat. Dari profesor LC, lulusan Ciputat, cari tahu saja sendiri. Supaya kita tidak kena hukum IT, ya.
Dia berikan pernyataan gini, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengharamkan gay atau homoseksual. Saya ditanya sama mahasiswa S3 lagi, coba lihat. Pak Salim, itu ada profesor dikasih tahu nama, dia bilang tidak ada satu dalil pun mengharamkan homoseksual. Saya bilang, yang ngomong profesor itu ya, berarti itu namanya LC ya. Apa LC? Lulusan Ciputat maksudnya. Ngerti maksudnya? LC, lulusan Ciputat ya. Baik, kalau saya tuh LC lucu-lucu gitu ya. Saya tanya, saya bilang ini, homoseksual, Allah namanya dia fahisyah. Fahisyah dalam bahasa Arab namanya jamaknya fawahish. Paham? Coba lihat, saya bilang ke calon dokter tadi, kok kamu bisa kuliah di situ? Ya, bagaimana lagi Pak, lebih murah. Jadi lu otaknya murahan loh, saya bilang. Saya mau dikasih beasiswa nggak mau saya. Jadi coba lihat surat 7 ayat 80. Walutan idza qala liqaumi atatuna al-fahisyah. Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan fahisyah? Apa tuh fahisyah? Ayat 81. Atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Apa itu fahisyah? Kalian mendatangi laki-laki menyalurkan syahwat bukan dengan perempuan. Ini namanya apa? LGBT bukan? Paham? 3 kali loh. Tadi surat berapa tadi? Surat berapa? Ayat 80, 81, 80, 81, 82. Surat 27. Ayat 54, 55, 56. Ayat 29. Ya? Al-Ankabut ayat 28, 29, 30. Semua Allah bilang fahisyah. Ya, kemudian fahisyah. Allah bilang apa? Zina juga fahisyah bukan? Keharaman apa? Pertama sama, karena itu sama dengan zina, karena Allah berbilang zina itu fahisyah bukan? Surat 17 ayat 32 kan? La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Berarti homoseksual sama dengan zina enggak? Sama-sama fahisyah enggak? Berarti dalam kaidah usul fikih, dua perbuatan disifati sama, hukumnya sama dong. Saya dalam kaidah usul fikih loh. Saya tanya, zina itu haram atau halal? Zina itu fahisyah bukan? Homoseksual fahisyah enggak? Berarti haramnya sama enggak? Karena dua perbuatan namanya sama, maka hukumnya sama. Nah, tetapi mana implisit keharamannya? Ya tadi surat 7 tadi ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakan Allah mengharapkan seluruh bentuk fahisyah. Haram gak di situ dibilang? Nah, bayangkan kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, kacau gak Bu? Maka hati-hati dalam bertanya bukan? Hati-hati dalam bertanya. Jangan lihat titelnya, karena bisa sesat dan menyesatkan. Ya, ada dulu profesor saya bilang, saya itu profesor loh. Masa kamu gak percaya sama saya? Pertanyaan saya bilang, kalau profesor emang dijamin. Saya termasuk orang cerdas di kampus ini loh. Iblis juga lebih cerdas dari Bapak, tapi sesat. Abu Lahab juga cerdas, sesat. Jadi tidak dijamin Pak, orang cerdas itu gak sesat. Katanya Iblis cerdas gak? Sangat cerdas, sesat gak Pak? Kata dia, kamu dari dulu kok tukang ngeyel aja. Gak ngeyel Pak, Bapak selalu sosokan profesor Bapak. Alasan Bapak cerdas, Iblis cerdas, sesat. Abu Jahal cerdas, sesat. Abu Lahab, saya tanya, penantang Nabi Musa cerdas-cerdas nggak? Emang Fir'aun cerdas atau tidak? Haman cerdas atau tidak? Sesat Pak. Jadi jangan menyangka orang cerdas itu nggak sesat, karena Bapak adalah satanic group. Ngerti? Ya, ini dalilnya tadi. Haram nggak itu? Nah, oleh karena itu, apa kata Rasulullah dalam Jabariyah? Ya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab adab, bab orang yang dimintai nasihat, orang yang amanah, itu penting loh. Bertanya itu betul minta nasihat bukan? Minta penjelasan atau persoalan agama bukan?
maka perhatikan orang itu orang yang amanah, kata Nabi. Kata Nabi apa? An Ummu Salamah qalat, dari Ummu Salamah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diminta pendapatnya, orang yang diminta ilmunya, orang yang diminta nasihatnya, hendaklah orang yang amanah. Ada profesor sejak dulu disertasinya itu Wahabi loh. Tapi karena dia sama Syiah, Wahabi sesat. Ditanya apa sesatnya? Mutar kiri kanan gak jelas gitu loh. Betul? Kenapa? Bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Karena ketidakamanan ini perlu hati-hati. Jadi ingat kewajiban bertanya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Undur manittakhadha dinik. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama. Faham? Jadi belajar, tapi perhatikan dari siapa kita mengambil agama kita. Karena jangan lihat titelnya, ya, jangan lihat popularitinya, tetapi banyak yang sesat dan menyesatkan, ya. Maka lihatlah yang namanya ahlu dzikir, ulama itu salah orang disebut ulama. Sifat yang menurut ulama itu apa? Sifat yang paling menonjol dari seorang disebut alim itu apa? Takut kepada Allah. Surat Inna lillahi wa inna ilaihi. Surat 35 Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Faham? Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Maka tanya ulama yang takut kepada Allah. Ya, sebelum dia tidak tahu, dia jawab tidak tahu gitu ya. Bukan asal jawab seenak-enak perut, yang penting bisa dapat amplop. Ya, saya suka bilang gini, ibu-ibu bayangkan loh. Ibu-ibu bikin pengajian, undang ustadznya sesat. Enak ustadznya dapat honor, ibu udah bayar honor, sesat lagi. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, bukan? Nah, jelas bu? Takor 2 kali nggak? Jelas ya? Jadi perhatikan sekali, ya. Karena ciri ulama, al-ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu para hamba Allah, itu ulama. Kita lihat hari ini banyak orang nggak takut, ngomongnya seenak udelnya saja, ya, tidak punya rasa takut. Lebih takut kehilangan jabatan, jadi komisaris kereta api misalnya. Ya, dulu komisaris Telindung umpamanya, ya, karena ingin jadi komisaris, kadang-kadang sentuluyu juga bahasa Ambon, fatwanya sentuluyu, sentuh lalu luyu. Paham? Maka carilah guru yang amanah. Paham? Yang tidak sekadar berilmu tapi amanah. Orang bodoh amanah tapi tidak berilmu, sesat juga kita. Paham? Dan sebaliknya, orang berilmu tapi tidak amanah, bahayanya lebih besar. Karena itu sanksinya besar sekali tadi. Ya, karena dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka lebih besar daripada orang bodoh yang amanah tadi. Paham? Orang bodoh tapi jujur, dengan orang pintar tapi khianat, lebih besar bahayanya mana? Apalagi dia populer di TV kan? Seperti ada profesor mengatakan, ditanya di TV ini, Prof kok pakai sutra? Padahal sutra kan haram buat laki-laki. Apa kata dia? Kalau sesuatu diharamkan oleh Nabi, dan tidak diharamkan oleh Quran, maka hukumnya makruh saja. Dalam hati saya, iblis senyum loh, bahkan ketawa dia. Perhatikan apa? Apa kata Allah? Apa-apa yang diharamkan oleh Nabi sama dengan diharamkan oleh Allah. Hadis Abu Daud dalam kitab Sunnah. Beliau berdasarkan ayat Al-Quran, surat 7 ayat 157. Ini ahli tafsir loh, bayangin saja, coba lihat. Apa kata Allah di ayat itu? Apa tugas Nabi? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith. Nabi itu memiliki kewenangan menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Maka Nabi mengatakan, innama harama rasul kama haramallahi Allah azza wa jalla. Maka sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Nabi sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah syariah. Saya tanya, coba lihat ahli tafsir lo.
Coba lihat surat 33 ayat 36. Allah katakan apa? Ketetapan Nabi sama dengan ketetapan Allah loh. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak patut bagi laki-laki dan wanita beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika Allah dan Rasul sudah menetapkan sebuah urusan ketetapan agama, dia punya pilihan yang lain. Menunjukkan apa? Apa yang Nabi tetapkan sama dengan Allah tetapkan, bukan? Surah 59 ayat 7, ma atakum rasulu fakhudhu, apa Rasul berikan ambil, wa ma nahakum an fantahu, apa saja yang Nabi larang kalian tinggalkan. Berarti haram, bukan? Yang Nabi haramkan haram, bukan? Tapi di depan Tuhan katakan apa yang tidak diharamkan oleh Quran, maka itu makruh saja. Kira-kira iblis salto enggak? Andaikan iblis bisa ngomong. Nah, ini contoh ya. Berarti amanah itu penting enggak? Berhati-hati kan? Karena popularitas bukan jaminan adanya kejujuran. Dan ingat, kejujuran ulama itu lebih tinggi daripada ilmunya sendiri. Buat apa ilmu tinggi-tinggi tapi tidak gimana? Maka sungguh bahaya sekali. Oleh karena itu katanya, kenapa satu dosa sanksinya berat? Karena dampak sosialnya juga berat kan? Kenapa zina hukumannya mesti dirajam? Karena dampak sosialnya berat sekali kan? Paham? Nah, maka orang alim yang khianat, dampak keburukan sosialnya moderatnya lebih besar daripada pezina-pezina tadi. Jelas ya? Akhirnya di zaman Khulafaur Rasyidin orang ini kan dihukum mati. Kenapa? Saya ditanya gini. Kenapa dihukum? Saya tanya sama orang, kalau ibu kanker di sini, mesti dipotong gak di tangan? Saya tanya, lebih baik kanker atau ustaz seperti itu? Bagi masyarakat saya tanya. Jadi orang eksim atau luka gitu, diabetes, tangannya semuanya busuk, mesti dipotong gak? Kalau nggak dipotong gimana? Membahayakan dirinya kan? Pertanyaan, daging yang busuk untuk urusan apa? Dengan orang alim yang khianat, mana yang lebih berbahaya? Harus diamputasi nggak? Perlu diamputasi kan? Kalau enggak, jaringan busuk ini akan menyebar ke seluruh tubuh umat Islam. Paham ya? Itu sanksi bagi mereka yang alim tapi khianat dan nyeleneh. Ya, mereka bagikan daging busuk yang kalau tidak dibuang akan membuat kerusakan, menyebar kerusakan dan kebusukan itu. Jariah, ya? Sama dengan jariah itu. Iya, dosa jariah kan? Jelas Bu? Nah, kemudian terakhir, terakhir oleh karena itu Abu Hurairah kenapa diprotes? Kenapa Abu Hurairah banyak menghafal hadis, membawa hadis? Abu Hurairah mengatakan, sekiranya aku tidak ingat firman Allah, aku tidak akan meriwayatkan hadis. Beliau membacakan surat 2 Al-Baqarah tadi, ayat 159 160 tadi. Kalau aku tidak ingat ayat itu, aku tidak meriwayatkan hadis. Tapi aku takut akan azab Allah tabaraka wa ta'ala, maka aku meriwayatkan hadis. Lalu apa kata Abu Hurairah? Aku adalah sahabat yang paling miskin dan para sahabat. Ya, mereka pergi ke pasar sibuk, sementara aku selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku mendengar dan pada mulanya aku susah menghafal. Ya, lalu Nabi meletakkan sorban padaku dan menepuk dadaku dan berdoa kepada Allah. Itu aku tidak lupa lagi hadis. Ya, tapi jangan sampai ibu pergi minta sorban kianya disandari lalu ditepuk bahu, lain itu mujizat. Paham ya? Karena ibu kadang-kadang aneh. Kadang kayak bilang, makanya kalau ibu ingin cerdas, bawa anak-anak ke kia ditepuk-tepuk dadanya. Kata ibu suntuluyukam. Jelas ya? Nah, jadi apa kata hadis hikmah dari pernyataan Abu Hurairah? Bukan karena aku ingat ayat itu, ya maka aku tidak akan meriwayatkan hadis. Menunjukkan apa? Seorang alim tidak boleh menyembunyikan ilmu, wajib menyampaikan apa yang jelas ya. Maka poin yang ketiga, seorang ahli ilmu tidak boleh menyembunyikan apa yang diketahuinya, wajib dia menyampaikan dengan jujur dan amanah, ya, dan tidak boleh. Antum lihat ya dalam Sunan Abi Daud, lihat aja Sahih Sunan Abi Daud, kitab Al-Ilmu, bab larangan untuk menyembunyikan ilmu. Ini bagi yang bertanya tadi.
Ya, tadi orang bertanya wajib belajar ya, sudah silakan. Yang terakhir, wajibnya orang yang berilmu ya menjawab pertanyaan atau tidak boleh menyembunyikan apa yang diketahuinya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, man su'ila an ilmin fakatamahu jamahu falkatamahu aljamahu Allahu bil jami min nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia menyembunyikan apa yang dia ketahui tadi, maka Allah akan mencambuk dengan cambuk neraka pada hari kiamat. Bu, kira-kira jadi ustaz jujur itu berat, tapi khianat itu lebih berat lagi, bukan? Ada orang pernah undang saya di sebuah BUMN, judulnya halal haram. Saya jelaskan panjang lebar halal haram dan dalil-dalil. Apa kaidah haram, apa kaidah halal. Contoh-contoh konkretnya. Tanyalah direkturnya, dirutnya. Pak Salim, kalau korupsi itu zakatnya berapa persen? Terus saya tanya sama bapak, korupsi itu maling, Pak. Maling itu ada dua, pakai otot, pakai otak. Saya tanya sama bapak, orang habis bobol toko emas, dapat 5 kilo, masa ada zakatnya? Tidak ada zakatnya, Pak. Kembalikan kepada pemiliknya, karena Allah hanya menghalalkan zakat dari harta halal. Surah 2 Al-Baqarah 267. Terus uangnya, terus zakatnya dikemanain? Ya urusan yang korupsi lah. Ngapain tanya saya, urusan gak korupsi? Jelas ya? Nah, jawabannya itu, jangan balik nanya. Terus mau dikemanain uang zakatnya? Kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Karena itu bukan harta Anda. Anda berzakat karena milik Anda, itu kan milik orang. Yang Anda harap cara batil. Udah, saya jawab pelan-pelan. Balik nanya lagi, kalau dipakai haji gimana Ustaz? Saya balik nanya, kalau wudhu pakai kencing gimana Pak? Udah, selesai dia salaman, dia bilang sama saya, itu di rootnya, Bapak bicaranya sistematis, bagus, tapi ekstrim. Jawabannya ekstrim. Saya bilang yang saya hidangkan tuh es krim Pak, cuman hati Bapak sedang eksim. Eksim nanah ditaruh es krim, bunyinya apa? Ekstrim. Nah, bicara Quran, bicara hadis, beda ekstrim gimana? Bukankah itu hidangan yang paling lezat, bukan? Jadi yang saya hidangkan tuh es krim. Maksudnya Bapak kalau beriman tuh menyejukkan, nggak usah bicara dalil. Cuman maaf, kondisi iman Bapak sedang eksim. Coba, eksim diserahin es krim, perih nggak? Seperti itu hati Bapak. Sejak saat itu saya nggak diundang-undang lagi ceramah di situ. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sampai saya ketemu dia di penjara. Bapak kok di sini? Iya Pak Salim, saya nggak digadang-gadang sehat Bapak. Udah nggak apa-apa. Terus saya tanya mereka, dia sama grupnya, apa tujuan Bapak mengundang para ustadz untuk belajar? Isi waktu luang. Saya pulang lah. Kenapa? Tunggu ustadz yang punya waktu luang. Jadi dia mau ada isi waktu luang, mau ada seru mau belajar. Bukannya perbaiki diri gitu, cuma isi waktu luang ustadz daripada kita bengong gitu. Kalau begitu cari ustadz yang punya waktu luang. Ya, assalamualaikum, saya pergi tinggalin. Berarti dia nggak serius kan belajar? Nah ini kondisi. Jadi kita jujur salah, yang nggak jujur lebih salah lagi. Ya, kalau kita diperhadapkan pada pilihan, kita pilih yang paling ringan resikonya, dimurkai manusia tapi diridai Allah, daripada diridai manusia tapi dimurkai Allah tabaraka wa taala. Jelas ya? Itulah kaidah. Aplikasinya apa? Bu, bodoh jangan dipelihara ya. Jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya. Ya. Yang kedua, jangan sembarang bertanya. Perhatikan siapa yang layak untuk kita ajukan pertanyaan. Ya, masalah-masalah agama. Dan apa-apa yang ibu dapatkan jangan di broadcast loh Bu. Karena kebanyakan riwayatnya dari condet kan. Ibu sebarkan di WA, di grup-grup, itu kan sesat dan menyesatkan.
tanpa mengklarifikasi kebenaran lebih dahulu. Ya, jadi ibu termasuk orang mengikuti sesuatu tanpa ilmu, bukan? Ya, keutamaan Rebu Wakasan, disebarin, betul ya? Tanpa mengkonfirmasi hadis tadi itu sahih atau tidak, kemudian kita sebarkan, maka ibu termasuk pembohong atas nama Nabi dan penyebar kejahatan. Minimal turut serta, nyaho eta teh. Paham? Minimal apa? Turut serta, ada fasanya nggak turut serta? Apalagi kalau menyebarkannya, dalam IT lebih bahaya nggak menyebarkannya? Jelas? Orang tidak tahu jadi tahu karena ibu yang broadcast kan? Maka jangan, supaya ibu jangan dapat dosa, sebelum sebuah broadcast, ibu broadcast, bertanyalah kepada ilmu tentang kebenaran berita yang disampaikan kepada ibu, agar ibu tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Saya lebih fokus pada ibu ya. Ibu-ibu kan suka ngirim berita nih. Saya tanya, ibu, ini udah valid? Enggak sih. Bagaimana ibu bisa kirim ke orang? Nekat loh ya. Itu namanya bundek, ibu nekat. Ada murid saya udah nenek-nenek, saya bilang, ibu tuh nego loh. Apa tuh nego? Nenek gokil, saya bilang. Masya Allah ya. Apa disebarkannya? Sebarkan biar kita dapat pahala. Saya bilang, bu, ini salah bu, bla bla bla, saya jelasin. Ya, itu dikirim temanku pak dari Pondok Indah. Terus ibu sebarin. Ya, karena saya rasa baik, saya sebarin. Ibu tuh nego, nenek gokil, tahu nggak lo? Atau nek-nek, nenek nekat gitu loh. Bukan nenek tapi nek-nek namanya. Paham? Jangan kita sebarkan dulu sampai kita bertanya kepada ahli ilmu, supaya apa? Kita tidak sesat dan menyesatkan orang. Kalau ibu sesat mendingan, kan ibu cuma dosa sendiri. Bayangkan kalau broadcast itu kemudian diikuti banyak orang, kira-kira di neraka ibu level mana itu? Ya, karena menanggung dosa banyak orang, bukan? Oleh karena itu klarifikasi dulu kepada ahli ilmu baru disebarkan. Demikianlah anak-anak kajian kita hari ini ya. Dan waktu ibu tinggal 10 menit untuk bertanya, karena kontrak saya di sini sampai jam 10. Kan saya selalu datang tepat waktu kan? Pernah saya telat gak di sini? Nah, maka jangan coba-coba sama saya, karena caplang buat anak pun tidak boleh coba-coba. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan secara online mengenai ibu-ibu di Taman ini. Bagaimana mengatur waktu agar bisa menuntut ilmu, namun juga bisa menyelesaikan tugas rumah tangga yang paling tepat, Ustaz? Baik. Yang pertama, ibu coba disiplin ya. Coba bangun di awal, tidur lebih cepat. Kemudian bikin rumah tangga itu skala prioritas apa dulu. Ya. Misalnya apa yang paling pokok dulu, karena ibu itu kan PKK perempuan kurang kerjaan kan? PKK perempuan kesana kemari kan? PKK perempuan kasakusu kan? Iwati ikatan untuk penyebar isu bukan? Tapi ibu-ibu di sini PKK perempuan kejar kajian kan gitu. Jelas? Maka harus punya skala prioritas dulu. Pertama rumah tangga. Mana pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang paling priority? Itu dulu yang dikerjakan. Ya? Itu didahulukan. Ya, yang nggak penting jangan terlalu sibuk dengan yang tidak penting. Kan dalam hidup ini kan ada dua, kebutuhan dan keinginan kan? Mana yang masuk kategori kebutuhan dan mana yang masuk kategori sekedar keinginan. Pernah aja kebutuhan. Apa kebutuhan rumah tangga kita? Itu didahulukan. Paham? Kemudian kalau memang kebutuhannya banyak dan tanggung jawabnya berat, ibu belajarnya pilih yang paling urgen dulu. Misalnya ibu butuh apa? Saat ini saya butuh akidah loh. Oh, saat ini saya butuh fikih keluarga misalnya. Ya, ambil pelajaran yang paling ibu butuhkan saat itu. Paham? Sehingga pekerjaan rumah tangga yang banyak tadi tidak melalaikan ibu. Dalam kaidah fikih, ya, kalau tidak melakukan semuanya, jangan sampai meninggalkan semuanya. Ya, kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan sampai meninggalkan semuanya. Ambil sebagiannya. Maka bikin skala prioritas dalam belajar. Kira-kira yang saya butuhkan apa sih? Misalnya agama saya yang saya butuhkan saat ini apa?
saya pengen tahu tentang akidah deh. Ambil konsep belajar akidah dulu ya. Saya lagi, insya Allah akidah saya udah pernah belajar udah lama gitu, insya Allah lumayan. Saya pengen belajar fikih keluarga misalnya. Ambil fikih keluarga, ya. Jadi tidak semua pengajian ibu ikuti. Makanya pelajaran tumpang tindih di otak ibu tidak bisa apa. Ini namanya komputer tua, giganya kecil, loadingnya lama, gampang hang lagi, masya Allah. Ya sehingga tumpang tindih karena tidak ada skala prioritas dalam belajar. Ya, komputer ibu beda sama saya, karena selalu di-upgrade ini komputer. Ya, jadi sekali lagi ibu pilih pelajaran itu yang paling ibu butuhkan saat ini apa. Jadi jangan semua kajian diikuti bu. Faham? Nanti pengajiannya lancar, rumah tangganya nggak lancar, diceraikan loh. Ya, nanti kalau rajin pengajian, bini laki cari bini lain, ngomel. Sebaliknya melayani laki tidak belajar, kasihan juga kan? Bagaimana agar teori keseimbangan? Maka bikin skala prioritas. Pertama, kebutuhan dulu di rumah tangga didahulukan. Ya, yang kedua, belajar itu sesuai dengan tingkat kebutuhan yang urgent bagi kita saat ini apa. Jadi jangan semua kajian diikuti bu. Kalau kajian diikuti, ibu boleh jadi ngajinya unggul, rumah tangganya terbengkalai. Sebaliknya kalau rumah tangga difokuskan, ibu jadi bodoh sampai masuk kubur, bodoh terus. Betul? Maka bikin skala prioritas di rumah tangga, mana yang prioritas ya, itu didahulukan. Ada apa yang prioritas boleh diabaikan, kita belajar ilmu. Kedua, belajar ilmu itu hal-hal yang sangat kita butuhkan saat ini. Ya, jadi tidak semua kajian harus ibu ikuti. Ya, jadi pilih saja sehingga rumah tangga berjalan, ilmu juga berjalan secara berkesinambungan dan saling bersambung. Jelas ya? Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya yang dari online juga Ustaz. Atau metode, saya ulangi, saya tambahin, pakai metode Umar dan tetangganya. Ibu kan berteman baik, bergilir aja bu. Nanti you belajar ya, tapi catatannya pinjamin saya. Umar kan gitu. Hari ini Umar ke pasar, tetangganya datang menemui Nabi belajar. Paham? Nanti dia pulang, dia kasih tahu Umar. Nanti besok tetangganya pergi cari nafkah untuk keluarganya, Umar yang pergi belajar sama Nabi. Namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam takwa dan kebaikan. Jadi ibu-ibu kalau belajar itu harus punya teman yang spesial, ya, yang kira-kira IQ-nya bagus lah. Kata ibu-ibu sami mawon Ustaz. Artinya ya sama-sama lah, daya tangkapnya sama aja. Kata gak apa-apa, tapi kalau catatannya ada kan insya Allah masih ada manfaat kan. Apalagi di jamaah sekarang kan ada rekaman. Jelas bu? Ibu bisa minta izin sama ustaz, sama panitia, boleh nggak saya minta rekamannya? Sehingga sambil tidur sama laki, ibu dengerin. Mas, kita dengerin dulu sebelum tidur ya. Kenapa sih kamu aja dengerin? Jangan mas, dengerin dua-dua supaya mas nggak salahkan saya kalau saya ngomong. Karena suami anda itu kan suami tahu-tahu, tidak tahu, sok tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Dan tidak pernah cari tahu, tapi merasa selalu tahu. Namanya suami tahu-tahu. Betul ya? Betul ya? Jadi suruh dia dengar juga. Jadi di zaman kecanggihan kan lebih mudah dong. Ya kita bisa minta rekamannya gitu ya. Tapi jangan disebar-sebarkan. Kalau sebarkan nanti orang-orang merubah-rubah pembicaraan ustaz jadi fitnah juga kan. Hanya untuk konsumsi pribadi saja. Atau untuk anak-anak juga bisa kita dengarkan ya. Pernah dengarkan kepada mereka. Jadi namanya praktis dalam belajar di zaman teknologi makin canggih ya. Jadi ibu bisa meminta rekaman, nanti satu saat ibu giling sambal sambil dengarkan ceramah ustaz, bisa kan? Ya, ibu bikin kue. Ibu biasa bikin kue apa biasanya kalau lebaran? Ya, kelihatan ibu nggak masak karena saya kuku-kuku ibu bagus-bagus, rapi-rapi. Kayaknya rajin pedikur and manikur ya. Ya, baik, jelas ya kayak gitu bicara praktis. Ada yang lain silakan. Ya Ustaz. Lebih besar kemuliaan yang mana antara beribadah sebanyak mungkin dengan menuntut ilmu Ustaz? Tentu kata Nabi, tadi saya belum bahas hadis dari Abu Darda. Nanti lihat di dalam hadis tadi Sunan Sahih Abi Daud, kitab ilmi keutamaan menuntut ilmu. Atau bab, ada dua bab, anjuran menuntut ilmu. Ya, Abu Darda meriwayatkan bahwa kata Nabi, ya, orang-orang yang berilmu itu
dengan orang yang ibadah seperti bulan dan bintang. Lebih terang mana? Bulan atau bintang, Bu? Seperti itulah ahli ilmu dan seperti ahli ibadah. Ahli ibadah itu bintang, ya, dan ahli ilmu adalah bulan. Dan kata Nabi, al-ulama warathul anbiya. Orang-orang itu pewaris Nabi. Ya, Nabi tidak mengisyaratkan adanya kewarisan para nabi itu dengan ahli ibadah, tapi ahli ilmu. Ketiga, beribadah tanpa ilmu sesat gak? Jadi saya pakai ilustrasi gini. Orang yang beribadah tapi tidak berilmu sama dengan orang buta. Orang berilmu tidak beramal sama dengan orang lumpuh. Sampai gak ke tujuan. Orang buta sesat di jalan, orang lumpuh gak bergerak-gerak. Ya? Kedua, orang berilmu satu saat dia beramal, Bu. Tapi orang beramal tanpa ilmu belum tentu suatu saat dia berilmu. Maka tentu keutamaan belajar lebih banyak, karena pasti mendorong dia untuk beramal. Ibu-ibu dulu banyak bikin malas kan, tapi karena rajin ngaji terdorong untuk beramal kan? Betul? Nah, karena sering ngaji terdorong untuk beramal. Banyak hal-hal yang dulu tidak kita kerjakan, setelah kita tahu termotivasi untuk beramal. Berbeda dengan orang yang beramal tanpa ilmu, dikasih tahu, Bu, itu dasar Wahabi, apa-apa bid'ah, kan betul? Apa kata iblis? Mantap. Yang aku suka orang on kayak lo beramal. Pasti sia amalnya kan? Ya, kata Allah bilang apa? Mengharamkan kita beramal tanpa ilmu, bukan? Sehingga berilmu itu lebih utama dari beramal. Karena para Imam Bukhari menuliskan kitab berilmu sebelum bicara. Ya, berilmu sebelum beramal. Maka tentu keutamaan ilmu lebih besar. Saya ulangi, kata warisan Nabi itu dinisbatkan Nabi kepada ahli ilmu atau kepada ahli ibadah? Nah, ahli ilmu kan menunjukkan orang belajar itu lebih utama daripada orang beramal. Faham? Karena orang yang beramal tanpa ilmu pasti salah amalnya. Faham? Orang yang berilmu insya Allah susah dia akan beramal walaupun dia malas. Jelas? Contoh gini, sebaku-bakunya air, baku-bakunya batu kalau diasah terus lama-lama cair kan? Nah, seperti orang belajar, ya, hati yang keras kalau terus belajar lama-lama hati itu menjadi lembut lalu terdorong untuk belajar. Kenapa? Ilmu itu seperti asahan, ya, batu asahan kan? Setumpul-tumpulnya pisau kalau diasah terus suatu saat tajam nggak? Nah, sebaliknya orang beramal dan kebodohan itu namanya tumpul nggak? Tumpul tambah tumpul akan pernah tajam. Paham? Tidak akan pernah tajam. Paham filosofinya? Nah, sudah pas jam 10:01 dan tidak ada pertanyaan lagi. Karena kontrak saya Anda sampai jam 10 saja. Nah, gitu. Kata ibu-ibu punya skala prioritas, saya juga punya dong. Nah, jelas ya? Nah, saya kira cukup di jam 10 karena saya datang tadi 15 menit sebelum jam 8. Baik, saya kira cukup. Saya tidak menunjukkan ilmu, tapi saya punya urusan di tempat lain. Ya, dan saya harus menepati janji kepada orang lain. Ya, baik, saya kira cukup. Ya, saya mundur diri, nanti ditutup kapan nanti oleh hostnya. Ya, saya katakan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.